Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ST10 kelompok 14 Ekonomi yang beranggotakan Yuliana Muslimah, Anjali Diva, Syafa'a Putri, Zulkifli Rashid, dan Ajul Omilin akan membahas bab 14 mengenai kebijakan moneter. Kalau kita sadar bahwa harga barang dan jasa di Indonesia terus naik setiap tahunnya, tentunya jika harga barang meningkat dalam waktu yang cepat akan menyebabkan masyarakat menjadi sulit. Kenaikan harga barang dan jasa ini secara terus-menerus dinamakan inflasi. Pada dasarnya, perekonomian butuh inflasi untuk dapat tumbuh. Namun, jika berlebihan akan sangat merugikan bagi masyarakat. Maka dari itu, menjaga kestabilan harga yang beredar sangatlah penting. Sekarang, siapa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penting itu di Indonesia? Ini adalah tugas dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melakukan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga dengan cara menjaga tingkat inflasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, bagaimana BI atau Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter tersebut? BI mempunyai banyak instrumen yang bisa digunakan. Tapi, yang penting dan sering dilakukan adalah suku bunga kebijakan BI atau yang biasa disebut BI rate. Apabila Bank Indonesia melihat adanya deflasi, perekonomian sedang melemah, atau kurangnya jumlah uang yang beredar, maka akan dilakukan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan suku bunga, sehingga masyarakat akan mulai meminjam uang ke bank atau dengan membeli sertifikat berharga. Dengan pinjaman dari bank tersebut, akan meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat dan berdampak pada naiknya permintaan barang dan jasa, sehingga pendapatan ekonomi nasional bisa meningkat. Di sisi lain, apabila Bank Indonesia melihat harga barang sudah terlalu tinggi dari perkiraan atau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka akan dilakukan kebijakan kontraktif. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau melelang sekuritas ke pasar modal. Naiknya suku bunga ini berdampak pada menurunnya investasi dan permintaan barang dan jasa, sehingga jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Jika kebijakan moneter ini berhasil dilakukan, akan berdampak pada perekonomian negara, yaitu stabilitas mata uang tetap terjaga sehingga mengurangi kesulitan masyarakat akan naiknya harga barang dan jasa. Pandemi COVID-19 mengharuskan adanya pembatasan sosial yang membatasi aktivitas masyarakat. Pembatasan sosial menyebabkan tutupnya banyak perusahaan dan sektor-sektor perekonomian lainnya, sehingga para pekerja terpaksa kehilangan pekerjaannya. Selain itu, pemerintah pun harus berupaya membantu rakyatnya yang kesulitan, mulai dari memberikan bantuan sosial, kartu prakerja, dan masih banyak lagi. Sedangkan perekonomian negara sedang lesu. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian negara mencapai nilai negatif selama beberapa waktu atau yang disebut dengan resesi. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku Bank Sentral perlu mengeluarkan kebijakan moneter untuk mengatasi resesi akibat pandemi COVID-19 ini. Adapun kebijakan yang diambil berupa penurunan suku bunga, stabilisasi dan penguatan rupiah, perluasan instrumen dan transaksi pasar uang dan falas, injeksi likuiditas, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.